pecinta, selamat datang di Otak Budi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penyakit yang berhubungan dengan saluran nafas, yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan dan pemadatan jaringan paru yang disebabkan oleh bahan infeksius. Nah, pneumonia diklasifikasikan menjadi Community Acquired Pneumonia atau CAP, kemudian Hospital Acquired Pneumonia atau HAP, dan Institution Acquired Pneumonia atau IAP. CAP merupakan pneumonia yang diperoleh dari luar rumah sakit. HAP merupakan pneumonia yang timbul setelah 72 jam atau 3 hari atau lebih setelah pasien tersebut dirawat di rumah sakit, misalnya karena penyakit lain. Sedangkan Institution Acquired Pneumonia merupakan pneumonia yang diakibatkan oleh tindakan perawatan baik di RS, di rumah, ataupun di tempat lain. Secara epidemiologi, penyakit ini merupakan penyakit yang sering ditemukan. Di Indonesia, pneumonia menjadi penyebab kematian nomor 2. Manifestasi klinik dari pneumonia yang tersering berupa demam, menggigil, pleuritic chest pain atau pleuropneumonia, batuk, sesak nafas, dan sputum, baik sputum yang non-produktif, produktif, rasti atau berdarah, berbau, biasanya terjadi pada abses paru. Nah, gejala-gejala atau manifestasi klinik dari pneumonia terbagi juga menjadi tipikal, atipikal, dan juga campuran. Di mana gejala tipikal dapat berupa gejala klinik umum seperti yang tadi telah disebutkan, dan biasanya disebabkan oleh pneumococcus, staphylococcus, dan Haemophilus influenza. Sedangkan untuk yang atipikal, biasanya gejalanya tidak khas, kemudian batuknya juga tidak produktif. Kalaupun produktif, biasanya berupa mukoid, dan sering disebabkan oleh Legionella, Mycoplasma, serta Chlamydia. Nah, kemudian manifestasi klinik dari pneumonia dapat juga berupa manifestasi non-respirator. Misalnya gejala umum seperti nyeri kepala, mual muntah, nyeri abdomen, diare, mialgia, dan artralgia. Pada pasien-pasien geriatri yang mengalami pneumonia, biasanya terdapat lebih banyak keluhan yang non-respirator dibandingkan dengan pasien muda. Pada pemeriksaan fisik, pasien pneumonia biasanya ditemukan peningkatan suhu atau demam, atau dapat juga terjadinya hipotermia dan afebris pada 20% kasus. Pada pemeriksaan toraks, dari hasil inspeksi, biasanya terdapat hemitoraks yang sakit tertinggal. Dari palpasi, vokal fremitus meningkat. Dari perkusi, terdapat suara sonor yang memendek atau dull. Dan pada pemeriksaan auskultasi pada daerah yang pneumonia, terdapat subbronkial atau bronkial, itu ditemukan ronki basah sedang nyaring, dan pleural friction rub. Nah, untuk menegakkan diagnosis pasti untuk pneumonia, biasanya kita lakukan pemeriksaan radiologis, yaitu yang paling sederhana adalah pemeriksaan fotopolos toraks PA. Di mana pada pemeriksaan fotopolos ditemukan pemadatan pada suatu segmen paru yang mengalami pneumonia. Dapat kita lakukan atau kita berikan diagnosis banding, yaitu dengan infeksi, perdarahan, cairan edem, keganasan, serta inflamasi akibat penyakit lain seperti vaskulitis dan drug reaction. Nah, kadang-kadang untuk kuman-kuman tertentu, gambaran radiologis pada pneumonia biasanya tidak khas. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambaran ronsen dari pneumonia di sini. Nah, di situ adalah pneumonia yang terjadi di beberapa segmen paru. Teman-teman bisa melihat gambaran yang lebih opak atau lebih putih, itu adalah daerah yang mengalami penumpukan mukus atau terjadinya pneumonia pada salah satu segmen atau lobus paru. Nah, untuk melakukan diagnosis pada pneumonia, tidak cukup kita lakukan hanya diagnosis klinis, tapi perlu juga kita lakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis etiologinya. Nah, biasanya ditegakkan berdasarkan pertama kita tegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis dulu, walaupun sebetulnya etiologi tidak bisa kita cari hanya berdasarkan dari gejala klinis. Nah, biasanya dapat kita lakukan studi mikrobiologis, misalnya isolasi dan kultur. Namun untuk pemeriksaan ini diperlukan waktu yang lama, yaitu lebih dari 2 hari. Kemudian pada pasien-pasien pada pasien-pasien yang kita isolasi dahaknya atau kita ambil sampelnya dari sputum, biasanya patogen yang kita dapatkan bukan merupakan agen penyebab dari pneumonia, tapi bisa jadi hanya bakteri dari saluran nafas bagian atas. Nah, biasanya
diagnosis etiologi dari pneumonia ini dikategorikan berdasarkan kategori definitif dan juga probable. Jadi ada dua ya. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai diagnosis etiologi. Itu dibagi menjadi dua, yaitu kategori definitif dan kategori yang probable. Sekarang kita bahas dulu mengenai kategori definitif, di mana dapat kita katakan yang definitif apabila pada pemeriksaan kultur darah ditemukan patogen yang spesifik dan ditemukan juga patogen spesifik pada hasil pemeriksaan cairan pleura. Yang selanjutnya, apabila ditemukan pneumocystis carinii pada sputum atau pada cairan bronkoalveolar dari hasil lavase, dan kemudian terdapat peningkatan 4 kali lipat atau peningkatan titer antibodi untuk jenis Mycoplasma pneumonia, kemudian Chlamydia pneumonia, dan juga dari hasil pemeriksaan atau isolasi dari Legionella ditambahkan atau terdapat peningkatan titer antibodi sebesar 4 kali lipat. Nah, dapat juga kita temukan pemeriksaan Legionella dari pemeriksaan antigennya pada urin. Nah, selain itu kita temukan juga pemeriksaan fluoresen antibodi terhadap Legionella ditambah dengan antibodi titer-titer antibodinya. Ya, kemudian diperoleh juga peningkatan atau hasil positif pada pemeriksaan serum atau urin untuk Streptococcus pneumonia, dan juga terdapat isolasi atau ditemukannya Mycobacterium tuberculosis dari sputum. Nah, sedangkan kategori untuk probable yaitu ditemukan pertumbuhan yang ringan atau sedang dari bakteri patogen pada kultur sputum, dan juga ditemukan bakteri pada pemeriksaan gram. Nah, di sini kita juga perlu tahu kapan sih kita harus merujuk pasien-pasien dengan pneumonia. Yang pertama, kita harus memastikan dulu bahwa diagnosisnya itu sudah tegak. Nah, indikasi dari keputusan untuk merujuk pasien dengan pneumonia yaitu apabila terdapat komplikasi atau faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi dan meningkatkan kemungkinan mortalitas dari pasien dengan community acquired pneumonia atau CAP. Kemudian kategori yang kedua yaitu usia lebih dari 65 tahun, terdapat penyakit-penyakit komorbid yang dapat mengakibatkan gejala memburuk seperti gangguan ginjal maupun gangguan jantung. Kemudian terdapat bukti malignansi, kemudian terdapat riwayat sklerektomi, kemudian terdapat perubahan status mental dan penurunan kesadaran, ada riwayat penggunaan alkohol, kemudian mendapat terapi imunosupresif, kemudian respiratory rate atau pernapasan yang lebih dari 30 kali per menit, dan ditemukan tensi atau tekanan darahnya yang untuk diastol kurang dari 60 mmHg dan untuk sistolnya kurang dari 90 mmHg. Artinya dia sudah mengalami shock. Kriteria lain yaitu hipotermi, peningkatan kreatinin dan bun, leukopeni kurang dari 3.000 atau leukositosis lebih dari 30.000 karena dikhawatirkan terjadinya sepsis. Kemudian oksigennya kurang dari 60 mmHg atau PCO2-nya lebih dari 48. Kemudian albuminnya menurun kurang dari 30. Nah, apabila ditemukan juga hemoglobin kurang dari 9, ditemukan bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus sebagai penyebab, kemudian ditemukan bakteri endemik pneumonia, kemudian keterlibatan dari multilobus pada paru pada pemeriksaan radiografi dada, dan juga terdapat progresivitas secara radiografis dari pneumonianya. Nah, biasanya untuk cara mendiagnosis kita harus melakukan pemeriksaan ronsen pada toraks pasien, pemeriksaan hitung jenis dan darah lengkap, terutama untuk hitung jenis leukosit, kemudian pemeriksaan elektrolit, kreatinin, saturasi oksigen, dan pemeriksaan kultur sputum serta pemeriksaan gram. Nah, pada pasien dapat dilakukan pemeriksaan tersebut dan kemudian dilakukan kultur darahnya itu sebanyak 2 kali. Nah, biasanya pada pasien-pasien pneumonia ini kita berikan terapi berdasarkan jenis pneumonianya. Namun pada terapi inisial kita lakukan secara empiris. Nah, biasanya ketika diagnosis etiologi sudah dapat ditegakkan, dapat dilakukan pemberian atau penggantian terapi antibiotik, yaitu dipilih yang paling murah dan yang paling sensitif untuk jenis bakteri etiologinya.
Nah, CAP sendiri dapat kita bagi menjadi CAP yang bisa dilakukan rawat jalan dan rawat inap. Pada CAP yang dapat kita lakukan rawat jalan, biasanya dibagi lagi menjadi tanpa penyakit kardiopulmonal dan bukan perokok, dan dekat penyakit kardiopulmonal dan merokok. Sedangkan untuk rawat inap dapat kita bagi menjadi pasien-pasien bangsal dan pasien yang harus mendapatkan perawatan di ICU. Nah, untuk kelompok 1 atau yang berobat jalan tanpa penyakit kardiopulmonal dan tanpa penyerta dan tanpa merokok, biasanya jenis antibiotik yang kita berikan adalah dari golongan azitromisin dengan penyebab tersering berupa Staphylococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, dan juga Haemophilus influenza. Untuk kelompok 2 yaitu penyakit kardiopulmonalnya ada, penyerta dan merokoknya juga ada. Biasanya organisme tersering adalah Staphylococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, dan juga Haemophilus influenza. Dan pengobatan yang kita berikan biasanya dari golongan beta-lactam, yaitu pemberian cefadroxim oral, kemudian diberikan dosis tinggi amoxicillin, biasanya amoxicillin clavulanat. Dapat juga kita berikan macrolide, misalnya azitromisin, dan kemudian dapat juga diberikan fluoroquinolone anti pneumococcus. Kemudian untuk kelompok 3 yaitu rawat inap yang bisa di bangsal, biasanya kita perhatikan juga ada atau tidak penyakit kardiopulmonal. Kemudian pengobatan yang dapat diberikan untuk pasien-pasien dengan penyakit kardiopulmonal yaitu beta-lactam secara IV, kemudian dapat juga diberikan azitromisin. Nah, pada pengobatan yang untuk rawat inap tanpa penyakit kardiopulmonal dapat kita berikan azitromisin secara monoterapi IV atau doxycycline ditambah dengan beta-lactam atau monoterapi anti pneumokokal fluoroquinolone. Sedangkan untuk yang kelompok 4 yaitu untuk yang rawat ICU, kita harus memperhatikan risiko adanya infeksi dari Pseudomonas aeruginosa, dan kemudian pengobatan yang diberikan yaitu intravenous beta-lactam ditambah dengan intravenous macrolide misalnya azitromisin atau intravenous fluoroquinolone. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ada tabel pengobatan dan biasanya yang khas dari kelompok pneumonia CAP yang grup 1, 2, 3, dan 4. Di mana pada grup 1 biasanya terjadi pada usia kurang dari 60 tahun dengan gejala yang ringan sedang, biasanya tidak dirawat inap namun hanya dirawat jalan. Untuk yang grup 2 biasanya usianya lebih dari 60 tahun atau kurang dari 60 tahun juga bisa dengan gejala ringan sedang, namun dapat juga dilakukan rawat jalan namun disertai dengan komorbid. Sedangkan untuk yang grup 3 biasanya terjadi pada semua umur, biasanya keparahannya adalah sedang, biasanya ada rawat jalan dan komorbid. Dan untuk yang grup 4 terjadi pada semua umur, kemudian gejalanya berat, dapat dirawat inap dan disertai komorbid. Nah, pilihan antibiotiknya tadi sudah disebutkan. Nah, biasanya pada pasien-pasien dengan CAP kita berikan pengobatan empiris. Biasanya pada pasien rawat jalan, pengobatan empiris yang diberikan yaitu antibiotik golongan fluoroquinolone, doxycycline, atau macrolide. Sedangkan pasien rawat inap pada kamar rawat inap umum biasanya diberikan cephalosporin spektrum luas plus macrolide. Jadinya ada 2 ya terapinya. Dapat juga diberikan fluoroquinolone yang tunggal. Nah, untuk pasien-pasien ICU biasanya diberikan cephalosporin spektrum luas atau inhibitor beta-lactamase atau beta-lactam plus macrolide atau fluoroquinolone. Nah, sedangkan untuk yang HAP, terapi empirisnya itu berdasarkan dengan organismenya. Kita lihat dulu organismenya. Misalnya untuk bakteri-bakteri enterobacter seperti E. coli, Klebsiella, Proteus dapat kita berikan terapi khusus yang non-pseudomonal. Nah, dapat juga diberikan cephalosporin yang generasi kedua, atau pada non-pseudomonal dapat diberikan beta-lactam yang generasi ketiga. Nah, untuk pasien dengan HAP yang disertai dengan faktor risiko, dapat kita berikan terapi berdasarkan jenis mikrobanya, yaitu berdasarkan mikroba yang anaerob dapat kita berikan clindamycin atau beta-lactam. Kemudian untuk Staphylococcus aureus dapat kita berikan vancomycin. Untuk Legionella dapat kita berikan erythromycin. Kemudian untuk Pseudomonas aeruginosa yang biasanya akan mengalami perawatan di ICU lebih panjang, dapat kita lakukan atau kita perlakukan sebagai severe hospital acquired pneumonia. Nah, di mana untuk pasien yang severe HAP ini
kita akan memberikan terapi berupa aminoglikosid atau ciprofloxacin ditambah dengan salah satu dari anti pseudomodal penicillin atau beta lactamase, seperti dapat dilakukan juga pemberian ceftazidime, kemudian cefoperazone, imipenem, dan astreonam plus vancomycin. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai pneumonia. Semoga membantu teman-teman semua untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.